Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Jumpa lagi bersama Kubal Bolang Channel dalam seri khusus Mahabharata episode ke-10 yang mengungkap kematian Pandu. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kubal Bolang Channel. Dan apabila rekan-rekan menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan segera bagikan kepada rekan-rekan dan sahabat kita. Khusus bagi rekan yang ingin memberikan masukan, silahkan tinggalkan komentar pada video ini. Pandu telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun berbahagia bersama putranya. Waktu demi waktu telah berlalu. Suatu waktu Dewi Kunti telah pergi bersama putra-putranya ke asrama terdekat di Taman Seterenggo untuk memperkenalkan putra-putranya kepada para resi di sekitar hutan. Hari itu adalah hari yang indah. Saat musim semi, semua pohon-pohon telah menghiasi diri dengan bunga yang indah. Udara telah dipenuhi dengan wewangian dari bunga-bunga. Taman Seterenggo merupakan tempat yang indah untuk bercinta. Tempat ini diperindah oleh sentuhan ajaib Dewa Wasanta yang merupakan sahabat dan pembantu dari Dewi Cinta. Raja Pandu melihat Dewi Madri sebagai wanita yang cantik. Siluet tubuhnya terlihat pada sutra yang berbunyi. Dia berdiri di samping di hadapan sang raja, menawan dengan kecantikannya. Pada waktu itu Pandu dikuasai oleh keinginan yang teramat untuk menyentuhnya. 18 tahun telah berlalu tanpa pernah menikmati keindahan pelukan wanita. Dan memang benar, Dewi Madri memang sangat cantik. Madri pun berusaha untuk menahan sang raja. Kalau saja Kunti ada di sampingnya, dia pastilah melindungi Dewi Madri. Tetapi kali ini Kunti tidak ada di sana. Madri lari ke sana kemari seperti rusa yang ketakutan. Tetapi Pandu terlalu kuat. Ia kemudian menangkapnya dalam pelukannya. Dan ia tidak mendengarkan kata-kata peringatan dan penolakan dari Madri. Ia pun menyentuhnya. Sesaat
Kemudian hal inilah yang sangat ditakuti oleh Dewi Madri. Sesaat itu pun Raja Pandu jatuh dan menemui ajalnya. Dewi Kunti pun menangis sejadi-jadinya karena teringat akan kutukan sang resi 18 tahun yang lalu. Dia pun memanggil Dewi Kunti dan mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Kunti pun telah melihat suaminya terbaring dan kaku. Ia melampiaskan kemarahannya pada Dewi Madri yang malang dan tidak beruntung itu. Ia pun berkata, "Betapa teganya dirimu, engkau telah mengetahui kutukan ini dan membiarkan ini terjadi." Kunti menyadari bahwa nasib memang terlalu kuat. Kesedihannya telah membakarnya, kemudian ia pun jatuh lemas. Madri mengambil tubuh raja yang telah tewas, memakaikan jubah raja dan membaringkannya di tempat tidur. Madri kemudian membangunkan Kunti. Kunti pun melihat wajah Pandu. Sebuah senyuman terlihat pada wajah raja yang telah meninggal. Kunti pun mencium sang raja, menghilangkan semua rasa kesedihannya. Mendengar kematian Pandu, para resi di sekitar lembah Seterengel telah berkumpul di sana. Mereka melihat pemandangan ini dengan sangat menyedihkan. Yudhistira menyesali nasib mereka. Dengan air mata yang bercucuran, ia pun berkata kepada adik-adiknya, "Sekarang kita ini adalah anak yatim piatu. Jalan nasib memang sangat menakutkan. Bagaimana kita bisa melalui ini sebab kita masih sangat terlalu muda. Hidup di dunia ini tanpa bimbingan orang tua. Mulai sekarang kami telah tersesat. Kami tidak memiliki teman. Tidak ada yang akan menjaga kami." Anak-anak tersebut berdiri di sekelilingnya dengan mengucurkan air mata kesedihan. Pemandangan ini pun sangat menyentuh hati para resi. Kemudian mengajak anak-anak untuk berusaha membujuknya untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Upacara kematian telah dipersiapkan oleh para resi yang ada di sekitar lembah Seterengel. Kunti dan Madri ingin menceburkan diri ke dalam api pembakaran itu. Para resi pun berusaha mencegah dan berkata, "Kalian berdua adalah ibu.
adalah tugasmu untuk menemani anak-anakmu dan menjaga mereka. Sekarang mereka telah tenggelam dalam keputusasaan. Tidaklah tepat bagimu karena ibu mereka tercinta berkeinginan untuk meninggalkan mereka dan menjadikan mereka yatim piatu yang sebenarnya. Kami akan membawa kalian berdua ke Hastinapura. Sekalipun kami yakin Raja Drestharashtra tidak akan menyukai anak-anak ini seperti sebelumnya. Adalah tugasmu sebagai seorang ibu untuk menjaga putramu yang kelak akan menjadi pemimpin masa depan dunia. Kata-kata sang resi tidak berpengaruh di hati Madri. Ia hanya peduli satu hal, kematiannya dan suaminya yang telah mati karenanya. Ia menginginkan aku, katanya. Sebelum ia memuaskan dirinya, ia telah tewas. Aku harus pergi bersamanya dan memuaskan dirinya. Aku harus mati bersamanya. Ia dipenuhi dengan perasaan sedih di hatinya. Kemudian ia melihat Kunti dan berbisik, "Kakak, kau lebih tua dari aku dan juga lebih bijaksana dari aku. Aku tidak akan pernah bisa menjaga anak-anak sepertimu. Anak-anakku terlahir karena kebaikanmu. Sebaiknya mereka adalah anak-anakmu. Engkau cukup mampu untuk menjadi ibu dari 5 putra. Kau satu-satunya orang yang dapat menjaga mereka. Kau memiliki sepupu-sepupu para Resti untuk membantumu. Kau harus membantu aku untuk mewujudkan mimpiku. Aku tidak sanggup untuk hidup di dunia ini tanpa tuanku raja. Aku akan menceburkan diriku ke api pembakaran dengannya. Kau harus setuju untuk membuat upacara pengorbanan ini untukku. Kau harus hidup demi putra-putramu. Engkau akan melihat mereka menjadi pemimpin di seluruh dunia. Kehidupan akan membalas kebaikanmu. Aku berdoa untukmu. Kabulkanlah keinginanku ini." Kunti pun terdiam sejenak. Kemudian ia pun menganggukkan kepala pertanda setuju. Para resi juga berpikir bahwa itu hal yang benar untuk dilakukan. Madri memanggil anak-anak untuk menemuinya dan berbicara dengan mereka dalam kata-kata yang penuh dengan cinta dan rasa sedih. Ia pun berkata, "Kunti adalah ibumu. Aku hanyalah seorang perawat bayi. Kalian semua adalah anak-anak Kunti. Kalian akan menjadi para Kaunteya. Yudhistira akan menjadi ayah dan kalian akan menjadi keempat putranya. Jangan pernah membuat sedih dalam hal apapun. Aku menyerahkan kalian semua di tangannya. Yudhistira, anakku." Kemudian Dewi Madri melanjutkan, "Kau akan menjadi raja di bumi. Aku akan melihatmu dari atas dan memberkatimu."
Madri berpamitan pada semua orang. Ia menyembah kaki Kunti. Kunti pun memberkati Madri dengan kata-katanya. Engkau akan bertemu dengannya di surga dan akan selalu bersamanya selamanya. Namamu akan selalu diingat dengan cinta dan air mata dalam dunia laki-laki. Selamat tinggal adikku, engkau boleh pergi dengan tenang. Air mata mengalir di pipi Kunti setelah ia mengatakan semuanya. Madri dengan kebahagiaan yang dalam kemudian menatap api dan melompat ke dalamnya. Yudhistira pun melihat api pengorbanan dengan air mata yang mengalir. Semuanya sudah selesai, tinggal Kunti dan 5 putra Pandu yang akhirnya akan melanjutkan perjalanan, entah apa yang akan terjadi. Bagaimana cerita selanjutnya? Silakan saksikan video seri Mahabharata dalam episode 11 yang akan mengungkap perjalanan menuju Hastinapura. Baiklah rekan-rekan dan sahabatku bal-bolan yang saya cintai dan saya banggakan, itu tadi yang dapat kami ceritakan tentang kematian Pandu. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.